4091. Sejak zaman kuno, kekayaan telah menggerakkan hati orang. Jika itu adalah harta biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi air pemurnian ilahi Taiyi ini sangat berharga. Alam kosmologis besar itu sendiri adalah harta karun alam yang sangat besar yang belum pernah diinjak oleh siapapun selama ribuan tahun, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang kemunculan air pemurnian ilahi Taiyi. Hanya di tanah kuno inilah setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukannya, jadi tidak mengherankan jika itu menarik perhatian semua orang. Belum lagi, Yang Kai memiliki ramuan suci yang telah berevolusi di bahu kiri dan kanannya. Mereka telah lama menyadari keberadaan Pu Baixiong dan jamur kecil, tetapi mereka tidak dapat terlalu memikirkannya ketika mereka terjebak. Sekarang setelah mereka melarikan diri, pikiran mereka segera menjadi aktif. Dua ramuan suci yang diubah dan kolam air pemurnian ilahi Taiyi sudah cukup untuk membuat siapapun mempertaruhkan nyawa mereka. Lusinan orang memimpin serangan, masing-masing agresif dan tanpa ampun. Jelas, mereka semua berencana untuk membunuh Yang Kai dan merebut harta karun itu. Orang-orang yang tersisa bereaksi sedikit lebih lambat, tetapi mereka mengikuti di belakang, berteriak-teriak tanpa henti. Yang Kai berdiri di tempat dan melihat sekeliling dengan dingin. Lusinan orang menerkamnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dia mendengus dingin, "Jika bukan karena saya, Anda masih akan terjebak dalam sangkar tak terlihat itu. Saya membantu Anda melarikan diri, tetapi Anda tidak ingin membalas saya, dan sekarang kamu ingin menggigit tangan yang memberimu makan." Sifat manusia sangat dingin, itu membuatku sangat kecewa. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Adik kecil, kamu benar. Ikutlah denganku dengan cepat, jangan perhatikan kelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini." Dia adalah orang pertama yang menerkam di depan Yang Kai, mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai. Di tangan besar itu, kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen bertahan, berubah menjadi bidang wilayah yang saling memperkuat dan menahan, dan menyelimuti Yang Kai. Yang Kai bahkan tidak repot-repot menatapnya, malah mengangkat jarinya dan menekannya ke dahinya. Dengan desisan, panah darah melesat keluar dari belakang kepala orang ini. Orang itu berdiri diam di depan Yang Kai, tangannya yang besar terentang, tetapi seolah-olah dia tidak bisa bergerak, dia tidak bergerak sama sekali. Lusinan teknik ilahi menyelimuti Yang Kai pada saat yang bersamaan. Sosoknya bergoyang, dan perisai naga terbang mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya, langit penuh cahaya menyelimutinya. Bum, bum, bum. Seseorang berteriak ketakutan, "Kalian, berhati-hatilah. Jangan hancurkan kedua batang obat Sein itu." Namun, kata-kata ini jelas diteriakkan sedikit terlambat. Melihat sosok Yang Kai menghilang di bawah berbagai teknik ilahi, wajah orang itu berkedut, dan hatinya sangat sakit hingga berdarah. Dengan serangan gila seperti itu, bagaimana mungkin kedua batang obat Sainli itu masih bisa bertahan? Kemungkinan besar, mereka sudah dihancurkan menjadi bubuk halus. Kekuatan teknik ilahi secara bertahap menyebar, dan sesosok muncul sekali lagi. Ekspresi semua orang langsung berubah sedikit, dan mereka berseru tanpa henti. Itu Yang Kai yang berdiri di tempat tanpa cedera sedikit pun, dan bahkan pakaiannya tidak memiliki lipatan sedikit pun. Sebaliknya, beberapa lusin orang pertama yang menerkam tiba-tiba membeku di tempat. Ditemani oleh serangkaian suara mendesis lembut, panah darah keluar dari belakang kepala orang-orang ini, dan mereka jatuh terlentang, langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Ada lubang berdarah di masing-masing dahi orang-orang ini, menembus kepala dan kesadaran mereka, dan melenyapkan indera ilahi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mereka mati. Serangkaian terengah-engah terdengar, dan sosok yang menyerbu ke arah Yang Kai tiba-tiba membeku di tempat, tatapan mereka sedikit gemetar saat mereka melihat ke depan. Dalam kekacauan yang baru saja terjadi, tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Yang Kai menyerang. Mereka hanya melihat bahwa beberapa lusin orang ini telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dan mereka semua telah mati dengan kematian yang tidak wajar. Di bahu Yang Kai, Pu Baixiong gemetar seperti saringan, dan wajahnya pucat. Baru saja, ketika dia melihat Yang Kai dikepung dan diserang, dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Siapa yang mengira bahwa setelah satu pertukaran, beberapa lusin orang yang telah menyerangnya semuanya akan mati. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget di dalam hatinya, orang ini sangat kuat. Dia adalah obat Sein yang telah mengambil bentuk manusia, dan tidak terlalu jelas tentang kekuatan seorang kultivator manusia, tetapi Yang Kai dapat langsung membunuh beberapa lusin orang dengan kekuatannya sendiri, jadi kekuatannya jelas tidak buruk. Darah mengalir, dan bau darah memenuhi udara, dan suara detak jantung naik satu demi satu. Lusinan orang jatuh ke tanah,
menyebabkan orang-orang yang tersisa terkejut dan agak tidak percaya, dan suasana menjadi sangat serius untuk sementara waktu. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka tersebar seperti pasir. Sebelumnya, mereka telah bekerja sama untuk memecahkan dilema, tetapi sekarang mereka ingin merebut harta karun. Mereka secara alami memiliki pikiran mereka sendiri, sehingga sulit bagi mereka untuk bekerja sama. Di antara kerumunan, beberapa orang dengan hati-hati melihat wajah Yang Kai, dan tiba-tiba mata mereka melebar, dan tubuh mereka bergetar hebat. Itu dia, Dewa Pembantaian dari Kota Bintang Merah. Meskipun Yang Kai telah menunjukkan kekuatan besar di Red Star City dan banyak orang telah melihat wajahnya, dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang muncul di depan orang luar, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Hanya kultivator paling awal di Red Star City yang melihat wajahnya, dan kemudian orang hanya mendengar ketenarannya dan tidak pernah melihatnya lagi. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada yang mengenalinya. Di antara ribuan orang di sini, selalu ada beberapa yang telah melihat sikap ganas Yang Kai dari jauh. Sebelumnya, mereka telah terperangkap dalam sangkar yang tidak terlihat dan tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah mereka melihat dengan cermat, mereka mengenali identitas Yang Kai. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi pucat dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Beberapa tahun yang lalu, Yang Kai telah membunuh ribuan orang dari Thunder Light dan SWAT Pavilion sendirian, dan kemudian membantai seluruh Star City dari SWAT Pavilion. Bahkan jika ada ribuan orang di sini, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Jika perkelahian benar-benar pecah, tidak diketahui berapa banyak orang di sini yang bisa bertahan. Ada ketakutan besar antara hidup dan mati. Meskipun obat herbal suci yang berevolusi dan air ilahi Tai sangat berharga, bagaimana mereka bisa lebih penting daripada nyawanya sendiri? Sua, hampir 100 orang dengan cepat pergi. Bukan karena orang-orang ini mengenal Yang Kai, tetapi mereka telah membentuk tim untuk menjelajahi dan mencari harta karun di tanah tetua ini. Jika satu orang dalam tim mengenali identitas Yang Kai, mereka secara alami akan memanggil teman mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat, jika tidak, bencana akan menimpa mereka. Orang-orang lainnya tidak tahu mengapa orang-orang ini pergi dengan tergesa-gesa dan berpikir bahwa mereka takut dengan cara aneh Yang Kai. Orang tua yang memanggil semua orang untuk keluar dari situasi ini mengangkat tangannya dan berteriak, "Semuanya, jangan takut, dia hanya satu orang. Ada begitu banyak dari kita di sini, bahkan jika kita semua meludahinya, dia akan tenggelam." Seseorang mengangguk setuju, "Ya, junior ini sendirian, apa yang harus ditakuti? Tikus-tikus pengecut itu sudah pergi, kebetulan lawan kita berkurang satu." Orang tua itu memasang ekspresi welas asih saat dia membelai janggutnya yang panjang dan berkata, "Adik kecil, surga itu baik hati. Jika kamu bersedia meninggalkan 2 obat suci dan air ilahi Tai, tuan tua ini dan yang lainnya tidak akan membunuhmu. Tuan tua ini dapat membuat keputusan untuk membiarkanmu melarikan diri tanpa cedera, bagaimana menurutmu?" Yang Kai meliriknya dengan ringan dan berkata, "Ada begitu banyak dari Anda di sini, dan saya hanya memiliki 2 obat suci dan air ilahi Tai. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa Anda semua tidak bertarung sampai mati dulu, dan kapan hanya ada 2 orang yang tersisa, harta raja ini dapat dibagi. Dengan begitu, tidak akan ada masalah." Lelaki tua itu tersenyum ringan, "Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, mengapa repot-repot mencoba menabur perselisihan, adik kecil?" Seseorang berteriak, "Tinggalkan cincin luar angkasamu juga, bocah ini pasti memiliki hal-hal baik lainnya pada dirinya. Ya, dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tidak punya cukup uang untuk dibagikan." Yang Kai berkata perlahan, "Ada beberapa hal bagus di cincin luar angkasaku." Mengatakan demikian, dia dengan santai mengeluarkan sebuah item. Item kelas 6. Nafas seseorang menjadi lebih cepat. Itu adalah batu Divine Essence Fuse. Jika kamu bisa memperbaikinya, kamu bisa mengolah Divine Essence Fuse Light. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Kai mengeluarkan item kelas 6 lainnya dan memainkannya di tangannya. Seruan lain terdengar, item kelas 6 lainnya, ini seharusnya adalah Blood Flame Jade. Jika Anda dapat memperbaikinya, Anda dapat mengolah Divine Burning Blood Flame. Item kelas 6 lainnya, Seruan berlanjut ketika Yang Kai mengeluarkan harta kelas 6 satu demi satu, dan ekspresi semua orang berubah dari kejutan awal menjadi kejutan, dan kemudian menjadi keserakahan tanpa akhir. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai telah mengeluarkan lebih dari 20 item kelas 6, dan tidak ada yang sama, masing-masing berbeda. Sebuah pertanyaan besar muncul di hati semua orang, dari mana bocah ini mendapatkan begitu banyak harta? Mereka telah berada di batas kosmologis hebat selama lebih dari 1 dekade,
Dan meskipun mereka telah memperoleh beberapa hal baik, mereka belum pernah melihat harta karun kelas 6 sebelumnya. Tetapi anak laki-laki di depan mereka ini telah memperoleh lebih dari 20 jenis harta, dan ini adalah yang telah dia ambil, jadi berapa banyak yang tidak dia keluarkan. Bocah ini hanyalah harta karun berjalan. Ledakan tawa terdengar ketika mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengangguk. Adik kecil, kamu benar-benar memiliki banyak hal baik, ini pasti cukup untuk dibagikan. Yang Kai mengangguk, saya khawatir Anda tidak akan memiliki hidup untuk menghabiskannya. Memiringkan kepalanya dan melihat ke suatu tempat di antara kerumunan, dia menyeringai, apakah saudara Siang juga ingin mempersulit saya? Siang Ying berdiri diam di sana, ekspresinya dingin dan tegas, tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Kai menghela nafas sedikit, setelah beberapa tahun mengasingkan diri, dunia telah melupakan namaku. Bahkan seorang badut pun berani menantang martabat raja ini. Menyingkirkan harta di tangannya, dia berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin harta, datang dan ambil sendiri. Orang tua itu berteriak, karena kakak sangat keras kepala, maka jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan, serang. Sua, sosok menerkam Yang Kai satu demi satu. Hampir 1000 orang menyerang bersama-sama, dan pemandangannya spektakuler. Sebelum mereka tiba, satu demi satu teknik ilahi sudah digunakan. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya, berdiri di tempat seolah-olah dia takut konyol. Pu Baixiong menjambak rambutnya dengan gugup dan berteriak, cepat bersembunyi. Little Mushroom mengecilkan lehernya, langsung menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah payung jamur. Aura penghancur dunia menyelimutinya, dan melihat bahwa semua serangan itu akan mencapainya, Yang Kai tiba-tiba mengguncang tubuhnya, mengangkat tangannya, dan menunjuk, seekor gagak emas terbang keluar dari ujung jarinya. Gagak emas itu kecil, hanya seukuran telapak tangan, tetapi sangat jelas seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Dengan teriakan, gagak emas melebarkan sayapnya dan terbang menuju teknik ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya diselimuti api yang mengamuk. Kekuatan teknik ilahi menghantam gagak emas, tetapi tidak hanya tidak pecah, gagak emas bahkan menyerap kekuatan teknik ilahi. 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 8. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan gagak emas, mengikuti sumber teknik ilahi dan menerkam ke arah kultivator yang menyerang. Banyak kultivator memucat ketakutan. Beberapa buru-buru mundur, sementara yang lain menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir, membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuh mereka. Namun, api sejati gagak emas sangat mendominasi, dan bahkan para kultivator Open Heaven tidak dapat memblokir mereka, apalagi para kultivator ini dari alam kaisar. Setiap kultivator yang diterkam oleh gagak emas langsung dibakar, berubah menjadi bola api saat mereka berteriak kesakitan. Satu demi satu sosok jatuh dari langit seperti kue, vitalitas mereka padam sebelum mereka menyentuh tanah. 4092. Ini, api primordial gagak emas. Ekspresi seorang kultivator berubah drastis saat dia berteriak kaget. Gagak emas kecil itu sangat hidup dan memiliki karakteristik yang jelas. Sulit bagi siapapun untuk tidak mengenali mereka. Banyak kultivator terkejut dan buru-buru mundur. Tapi bagaimana mereka bisa mundur? Gagak emas kecil itu menerkam dan membakarnya menjadi bola api, menyebabkan mereka menjerit dan jatuh. Adegan itu kosong. Lebih dari setengah dari 1000 kultivator terbunuh dalam sekejap. Para kultivator yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semua berteriak ketakutan dan menggunakan berbagai teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Kamu ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Yang Kai mendengus dingin dan mengaktifkan prinsip luar angkasa. Dalam sekejap, dengan dirinya sebagai pusat, ruang dalam radius 1000 kaki berada di bawah kendalinya. Seorang kultivator melihat ke belakang saat dia melarikan diri, dan kemudian melihat pemandangan yang mengejutkannya sampai ke intinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membuka jarak antara Yang Kai dan dirinya sendiri. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak maju. Adegan ini akrab. Itu adalah pengalaman jatuh ke dalam sangkar bola yang tak terlihat. Dalam sangkar tak kasat mata itu, semua orang berada dalam situasi yang sama. Mereka dengan putus asa bergegas menuju palung batu giok putih, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Mungkinkah pembatasan langit dan bumi telah muncul kembali? Saat pikiran ini muncul, seekor gagak emas telah menerkam dan menutupinya. Setelah 10 napas, mayat hangus jatuh satu demi satu, dan vitalitas mereka padam. Dari 1000 kultivator yang jatuh ke tempat ini, kecuali 100 atau lebih yang mengenali Yang Kai dan melarikan diri pada awalnya, sisanya meninggal tanpa tempat pemakaman. Yang Kai perlahan menghembuskan napas keruh. Dia tidak senang atau terkejut,
tetapi ada sedikit kontemplasi di matanya. Pembatasan langit dan bumi secara alami tidak dapat muncul kembali. Alasan mengapa begitu banyak kultivator terjebak di tempat yang sama adalah karena dia telah mengaktifkan prinsip luar angkasa. Misteri space folding dan space extension memungkinkan dia untuk melihat penggunaan unik lain dari prinsip luar angkasa, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Dengan mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia juga bisa menggunakan metode yang mirip dengan pembatasan langit dan bumi. Metode ini bukan seni rahasia, juga bukan teknik ilahi. Itu hanya penggunaan prinsip ruang angkasa yang fleksibel. Hanya saja dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Pertemuan ini telah membuka jendela baginya, memungkinkan pencapaiannya di dao luar angkasa besar untuk mengambil langkah maju. Setelah mengujinya, dia menemukan bahwa itu memang luar biasa kuat. Memutar kepalanya, Yang Kai sedikit mengangguk. Terima kasih, Saudara Siang, atas bantuanmu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Siang Ying juga tergoda oleh kekayaan dan ingin mempersulitnya. Namun, ketika orang-orang itu bergerak, dia menemukan bahwa dia salah. Siang Ying bercampur di antara kerumunan, dan bambu ungu di tangannya diam-diam mengaduk-aduk. Dia diam-diam menyerang orang-orang itu. Namun, tindakannya sangat halus. Pada saat itu, perhatian semua orang tertarik oleh kekayaan di tubuh Yang Kai, jadi tidak ada yang menyadari bahwa dia telah membunuhnya secara diam-diam. Lebih dari selusin orang tewas di tangannya. Tindakan saya berlebihan. Siang Ying perlahan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan bambu ungu itu. Kita berpisah di sini, kita akan bertemu lagi. Karakternya tampak sangat angkuh dan menyendiri. Sebelumnya, dia hanya mengambil tindakan karena dia tidak terbiasa melihat orang-orang yang menindasnya dengan angka. Namun, setelah melihat kekuatan Yang Kai dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, melon jelek dan kurma retak itu tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai. Menatap punggungnya, Yang Kai memperhatikannya pergi, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini adalah orang yang cukup menarik. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana dia berasal dan roh ilahi mana yang telah memilihnya sebagai wadah. Tetapi bagaimanapun juga, Siang Ying telah memperoleh bambu ungu Saint Medicine dalam perjalanan ini dan memiliki roh ilahi untuk meletakkan dasar yang kokoh baginya. Jika dia bisa meninggalkan alam kosmologis agung hidup-hidup, pasti akan ada tempat baginya di 3000 dunia di masa depan. Faktanya, setiap kali alam kosmologis besar dibuka, tuan muda yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Ada terlalu banyak harta di alam kosmologis agung, dan material berkualitas tinggi yang langka di dunia luar ada di mana-mana di sini. Selama keberuntungan seseorang tidak terlalu buruk, akan selalu dapat memperoleh beberapa peluang di alam kosmologis agung dan meletakkan dasar untuk menerobos ke alam open heaven. Namun, premisnya adalah bahwa seseorang harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan sedikit pemikiran, Divine Sense Yang Kai menyelimuti sekeliling, mencari space ring yang ditinggalkan oleh kultivator yang sudah mati. Meskipun Yang Kai memiliki banyak harta sekarang, orang-orang ini telah bertarung di alam kosmologis hebat selama lebih dari 1 dekade, jadi mereka seharusnya mendapatkan beberapa hal baik, jadi dia tentu saja tidak bisa melewatkannya. Satu cincin luar angkasa demi satu terbang ke arahnya dan dilemparkan ke dalam manik dunia tertutup. Tiba-tiba, Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat ke arah tertentu, berkata dengan terkejut, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Dengan jentikan jarinya, pedang bulan terbang ke arah itu. Dalam persepsi Divine Sense-nya, masih ada aura samar di sana. Jelas, seseorang telah selamat dan diam-diam bersembunyi, yang sedikit di luar dugaannya. Namun, penyembunyian pihak lain tidak sempurna, dan Divine Sense Yang Kai cukup kuat untuk menyerahkan dirinya. Dengan desir, Moonblade memotong ruang dan menebas ke arah itu. Di bawah mayat hangus, sesosok melayang ke langit. Bilah sabit menyapu melewati kakinya, hampir memotong kakinya. Namun, ekspresi orang itu tidak berubah. Dia berbalik di udara dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Gerakannya sangat gesit. Yang Kai tertawa, masih ingin lari. Dengan pikiran, ruang itu terlipat lagi, dan dalam sekejap, tidak peduli bagaimana orang itu berlari, dia tidak bisa melarikan diri. Yang Kai sedikit mengernyit, karena yang dilihatnya adalah orang ini tidak berlari di tempat, tetapi perlahan-lahan bergerak maju. Meskipun kecepatannya sangat lambat, dia memang bergerak maju. Orang ini dipengaruhi oleh space daunnya dan tidak dapat melarikan diri dari ruang yang berkembang, tetapi dia tidak berdaya seperti yang lain sebelumnya. Orang ini, sepertinya memiliki beberapa keterampilan. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Yang Kai. Dia baru saja memahami metode ini dan tidak terlalu mahir menggunakannya. Sangat mudah untuk menggertak beberapa orang yang lemah,
Tetapi ketika berhadapan dengan lawan yang kuat, itu akan memiliki kekurangan. Setelah berlari sebentar, orang itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dan menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat Yang Kai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, hanya berhenti dan tersenyum pahit. Saudaraku, apakah kamu ingin membunuhku? Aku tidak menyerangmu sebelumnya, aku hanya menonton pertunjukan. Maka harga yang kamu bayar untuk menonton pertunjukan itu agak tinggi. Yang Kai menatapnya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Orang itu mengangkat bahu, siapa yang bilang begitu? Tiba-tiba, wajahnya berubah serius. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan agar Anda melepaskan saya? Apakah saya mengatakan? Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, apakah saya harus membiarkan Anda pergi? Gagak emas bersiul dan bergegas menuju orang itu. Wajah orang itu berubah serius. Tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan dan berteriak, gunung tak tergoyahkan. Mengaum, raungan binatang bergema di langit, dan kemudian lapisan cahaya kuning tiba-tiba muncul di sekitar tubuh orang itu. Itu adalah kekuatan elemen bumi yang telah dia padatkan. Kekuatan elemen tanah kaya dan murni, tidak kalah dengan Yang Kai. Itu setidaknya elemen bumi kelas 7. Kekuatan elemen bumi berputar dan berubah menjadi hantu kura-kura raksasa, melindunginya di tengah. Gagak emas menukik dan menabrak hantu kura-kura raksasa, tetapi itu tidak dapat melukainya dan sepenuhnya diblokir. Golden Crow True Fire selalu berhasil, dan ini adalah pertama kalinya diblokir oleh seseorang. Ekspresi Yang Kai berubah, idol Dharma teknik ilahi. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hantu kura-kura raksasa ini belum mencapai tingkat idol Dharma teknik ilahi. Itu seharusnya teknik ilahi defensif yang orang ini pahami melalui elemen buminya sendiri, seperti perisai naganya. Di tengah suara berderak, Golden Crow True Fire dan hantu kura-kura raksasa terus bertabrakan. Sesaat kemudian, gagak emas menghilang, tetapi hantu kura-kura raksasa itu masih sekokoh batu. Orang itu menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum, saudaraku, di mana ada ruang untuk kesalahan, di situ ada ruang untuk belas kasihan. Pembawa kura-kura mistis bumi tebal. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia telah melihat semua jenis roh ilahi di pinggiran tanah leluhur, beberapa dalam bentuk aslinya, beberapa dalam bentuk manusia, tetapi dia belum melihat kura-kura mistik bumi tebal, jadi dia berasumsi bahwa itu bercampur dengan kerumunan dalam bentuk manusia. Teknik ilahi defensif yang ditunjukkan orang di depannya ini berubah menjadi gambar kura-kura mistik bumi tebal, jadi jelas bahwa dia mewarisi ajaran sejati kura-kura mistik bumi tebal. Su Jiuyin pernah mengatakan kepadanya bahwa roh ilahi telah berusaha keras untuk membawa mereka. Beberapa roh ilahi bahkan telah membagi sebagian dari kekuatan eliksir batin mereka untuk membantu pembawa mereka memadatkan yin dan yang dan 5 elemen, sehingga mereka bisa memenangkan pertempuran perebutan roh. Sifat inner eliksir Su Jiuyin tidak cocok, jadi Yang Kai tidak pernah membuat permintaan ini. Namun, kura-kura mistis bumi tebal berbeda. Itu adalah roh ilahi bumi, dan kekuatan eliksir dalamnya adalah kekuatan elemen bumi murni. Jika itu membagi sebagian dari kekuatannya ke pembawanya, itu bisa memadatkan kekuatan tingkat ke-7. Pembawa ini, karena mereka memiliki bagian dari kekuatan ramuan batin dari roh ilahi, dapat menampilkan beberapa kemampuan roh ilahi, yang sangat kuat. Su Jiuyin telah memperingatkannya bahwa jika dia bertemu dengan pembawa seperti itu, dia harus berhati-hati, karena tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang mereka miliki, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Yang Kai tidak menyangka akan bertemu dengan pembawa seperti itu yang telah memperoleh warisan sejati dari roh ilahi begitu cepat. Belum lagi kemampuan lain dari kura-kura mistis bumi tebal, pertahanannya luar biasa. Pembawa di depannya telah memperoleh kekuatan roh ilahi, sehingga dia secara alami dapat menahan pembakaran api primordial gagak emas. Orang itu menyapa dengan satu telapak tangan, Fang Yue menyapa saudara Yang. Saya sudah lama mendengar nama Anda, dan sekarang setelah saya bertemu Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Saya akui bahwa saya lebih rendah. Si anggur berseru, Tuan, orang ini menyanjungmu. Jamur kecil, yang berada di bahu yang lain, mengangguk penuh semangat dengan ekspresi jijik. Fang Yue berkata dengan serius, aku berbicara dari lubuk hatiku, bukan menyanjung. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk hantu kura-kura raksasa di luar tubuhnya, membuat bunyi gedebuk. Dia berkata dengan terkejut, kulit kura-kuramu cukup keras. Fang Yue tersenyum sedikit, kura-kura mistis bumi tebal pandai bertahan. Kakak muda telah memperoleh warisan sejatinya dan mewarisi kemampuan ini. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kakak. Yang Kai memuji, dengan kemampuan ini,
Saya khawatir hanya roh ilahi di alam kosmologis agung yang dapat menyakiti Anda. Fang Yue tersipu malu, tapi mereka masih bukan tandingan brother. Space Dao Brother tidak dapat diprediksi, dan api primordial gagak emas dapat membakar apa saja. Ini benar-benar menarik. Serahkan cincin luar angkasamu, Yang Kai mengulurkan tangannya. Hah? Fang Yue tercengang. Yang Kai menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anggur berseru, bocah, Tuan memintamu untuk menyerahkan cincin luar angkasamu. Tuan akan merampokmu. Sudut mulut Fang Yue berkedut. Saudaraku, kupikir kita bisa duduk dan mengobrol dengan baik. 4093. Jika kamu ingin bicara, kita bisa bicara nanti. Beri aku cincin luar angkasamu, kamu pasti telah mendapatkan banyak hal baik dari kura-kura hitam tanah tebal, kan? Jika bukan karena cangkang kura-kura, tangan Yang Kai hampir mencapai hidung Fang Yue. Fang Yue dengan marah membalas, saudaraku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu memiliki begitu banyak harta, apakah kamu masih membutuhkan barang-barang kecilku? Bahkan jika kamu merampokku, itu tidak akan meningkatkan kekayaanmu banyak. Yang Kai dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus dihukum karena kesalahanmu. Fang Yue dengan marah berkata, aku benar-benar tidak menyerangmu. Setelah jeda, dia dengan lemah berkata, baik, aku diam-diam menyerangmu, tapi aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku hanya ingin melihat apakah ada celah di antara kita. Dia seharusnya mengenali Yang Kai sejak lama dan mendengar perbuatan Yang Kai. Meskipun dia telah memperoleh warisan sejati kura-kura hitam tanah tebal dan mengolah elemen bumi dengan kekuatan inti monsternya, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Yang Kai. Baru saja, dia telah bercampur dengan kerumunan dan diam-diam menyerang hanya untuk menguji seberapa banyak dia telah tumbuh baru-baru ini. Siapa yang tahu hasilnya akan menjadi pukulan besar baginya. Apakah dia bisa merebut buah roh bawaan dan memenuhi permintaan kura-kura hitam tanah tebal? Sambil menghela nafas sedikit, Fang Yue berkata, saudaraku, kamu tidak bisa membunuhku. Segel batu melingkarku tidak dapat dipatahkan tanpa kekuatan liar. Dengan segel ini, tidak ada seorang pun di tanah keabadian ini yang dapat membunuhku. Yang Kai perlahan berkata, teknik ilahi Anda memang bagus, tetapi harus menghabiskan banyak energi untuk digunakan, kan? Belum lagi apakah saya bisa memecahkan cangkang Anda, bahkan jika saya tidak bisa, saya masih bisa menghabiskan Anda sampai mati, kecuali jika Anda memiliki cara untuk melarikan diri dari saya. Wajah Fang Yue memucat dan dia bergoyang, penglihatan kakak benar-benar tajam. Apa Yang Kai yang katakan tidak salah. Meskipun pertahanan Boulder Seal tidak buruk, menggunakannya membutuhkan sejumlah besar energi. Mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama sangat membebani tubuhnya. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia hanya bisa mempertahankannya selama setengah jam. Setelah setengah jam, dia akan benar-benar kelelahan dan Boulder Seal akan runtuh. Yang Kai mahir dalam Space Dao, dan dia tidak bisa melarikan diri, jadi mengulur waktu tidak ada artinya baginya. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Yang Kai menyakitkan. Wajah Fang Yue layu, saudara muda mengaku kalah, saudaraku, tolong tunjukkan belas kasihan. Mengatakan demikian, dia menghela nafas berat, lalu menyebarkan segel batu melingkar, dan melemparkan cincin luar angkasa di tangannya ke Yang Kai. Yang Kai mengambilnya, pikiran spiritual menyapu, menatapnya, ada banyak hal baik. Ada banyak hal baik di dalam cincinnya. Bahkan ada 2 salinan materi kelas 6. Dengan kekuatan Fang Yue, itu tidak mungkin didapatkan sendiri. Diperkirakan dia mendapatkannya dari kura-kura hitam tanah tebal. Roh suci ini bertahan di batas reruntuhan besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memiliki akumulasi yang kaya. Mereka telah memilih pembawa untuk peluang mereka, dan pembawa secara alami akan mencari beberapa keuntungan dari mereka. Jika bukan karena Zhu Jiuyin, Yang Kai tidak akan bisa mendapatkan air ilahi Dao Yi dan mengolah sutra alam semesta mendalam 5 elemen terbalik Yin Yang. Melihat Yang Kai mengeluarkan satu demi satu hal baik dari cincin, Fang Yue sangat tertekan sehingga dia akan muntah darah. Dia terus berteriak, cukup, saudaraku, setidaknya kamu harus meninggalkan beberapa untukku. Yang Kai mengabaikannya dan terus mengutak-atik cincin itu. Setelah beberapa saat, dia melemparkan cincin luar angkasa kembali padanya. Fang Yue menangkapnya dan memeriksa cincin itu. Dia segera mengerang dan mencengkeram dadanya dalam kesedihan dan kemarahan. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Meskipun cincin itu sudah dikembalikan, Fang Yue merasa seperti lebih dari 10 kg daging telah dipotong dari tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Dia meraih cincin luar angkasa, berbalik, dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Perpisahan, kita tidak akan bertemu lagi.
Dia tidak ingin bertemu dengan Yang Kai lagi. Kali ini, dia mengaku kalah. Meskipun dia kehilangan banyak hal, dia masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia berlari 1000 kilometer sebelum melihat ke belakang dan melihat bahwa Yang Kai tidak mengejarnya. Dia menghela nafas lega dan menghibur dirinya sendiri. Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan memiliki nasib baik di masa depan. Mereka hanya harta duniawi. Aku tidak bisa membawanya saat aku lahir, dan aku tidak bisa membawanya saat aku mati. Aku akan membuang mereka. Fang Yue mendarat di atas batu besar dan mengingat kembali pertemuannya sebelumnya. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit putus asa. Mereka berdua berasal dari alam kaisar dan dia telah diasuh oleh kura-kura hitam bumi tebal selama beberapa tahun, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa masih ada celah besar antara dia dan Yang Kai. Saat dia merasa sedih, dia tiba-tiba menyadari bahwa batu di bawah kakinya agak aneh. Itu tampak seperti bunga teratai yang mekar dengan lapisan demi lapisan, dan dia berdiri di tengahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya dan melihatnya dengan penuh minat. Pada saat berikutnya, tanah di bawah kakinya bergetar, dan teratai batu tiba-tiba tertutup. Fang Yue tertangkap, dan langsung terjebak di tengah, tidak dapat melarikan diri. Dia terkejut di dalam hatinya. Itu benar-benar kasus ketika hujan, perahu bertemu angin. Setelah teratai batu menelan Fang Yue, ia segera bangkit dari tanah dan akarnya berubah menjadi 2 kaki panjang, terbang ke kejauhan. Di dalam teratai batu, Fang Yue berteriak, tidak tergoyahkan seperti gunung. 10 hari kemudian, Yang Kai naik ke puncak gunung dan menuju ke tempat tertentu di puncak di bawah bimbingan Pu Baixiong. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Pu Baixiong melompat turun dari bahu Yang Kai dan berteriak, Labu kecil, Tuan Pu ada di sini untuk menemuimu. Alasan dia datang ke sini adalah karena Pu Baixiong memberitahu Yang Kai bahwa ada juga Saint Herb di sini. Di tanah penatua ini, tidak banyak Saint Herb yang bisa berubah menjadi bentuk manusia, tetapi mereka juga tidak sedikit. Pu Baixiong tahu bahwa ada 7 atau 8 jenis Saint Herb, yang masing-masing luar biasa dan memiliki efek yang berbeda. Ambil 2 jenis yang diperoleh Yang Kai misalnya. Seikat buah beri di kepala Pu Baixiong memiliki efek obat yang luar biasa. Tidak hanya memiliki sifat penyembuhan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Itu bisa dikatakan sebagai spesies yang sangat langka. Jamur pelangi misterius memiliki kemampuan untuk menyebabkan ilusi. Ketika spora tak terlihat menyebar, seorang kultivator biasa tidak akan bisa menolaknya. Ketika Yang Kai jatuh ke dalam kabut, dia ceroboh dan jatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan Demon Eye of Annihilation dan Soul Warming Lotus untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Ada juga bambu ungu Xiang Ying, yang tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus 10.000 teknik. Tidak semua Saint Herb untuk dikonsumsi. Ketika tanaman dan pohon menjadi sadar, mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi Saint Herb. Di puncak gunung ini, ada Saint Herb lain. Menurut Pu Baixiong, itu adalah tanaman anggur labu. Ada 7 labu pada pokok anggur ini, yang masing-masing sesuai dengan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen. Kualitas 7 labu ini sangat bagus. Dengan bantuan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen, seorang kultivator dapat memadatkan segel dao yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang dapat memperoleh anggur labu ini, mereka akan memiliki persediaan sumber daya kultivasi yang tidak ada habisnya. Namun, meskipun Yang Kai telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai tempat ini, dia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan dengan Divine Sense-nya. Pu Baixiong berteriak beberapa kali lagi, merentangkan akarnya dan menggaruk kepalanya, kemana perginya labu ini. Yang Kai sedikit mengernyit dan berjalan ke suatu tempat. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia berkata, tidak perlu berteriak. Mendengar ini, Pu Baixiong bergegas dan naik ke bahu Yang Kai. Mengikuti tatapan Yang Kai, dia melihat beberapa jejak pertempuran di depannya, dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen. Dia segera berteriak, dengan siapa labu kecil ini bertarung. Yang Kai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku khawatir seseorang telah mendahului kita. Sebelumnya, ketika dia pergi mencari bambu ungu, itu sama saja. Baru kemudian dia mengetahui bahwa bambu ungu itu ada di tangan Xiang Ying. Dalam 10 hari terakhir, Pu Baixiong telah menginstruksikan Yang Kai untuk mencari ramuan suci yang berevolusi itu. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun di setiap tempat yang mereka tuju. Ramuan suci itu disembunyikan atau telah direnggut oleh orang lain. Ini sudah menjadi tempat ketiga yang telah Yang Kai datangi, dan 3 ramuan suci, termasuk labu kecil, tidak terlihat di manapun. Yang Kai tidak terlalu yakin apa yang terjadi pada ramuan suci lainnya,
tetapi ramuan suci di sini seharusnya direnggut oleh orang lain. Jejak pertempuran di sini sangat tersebar, yang berarti banyak orang telah mengepung ramuan suci itu. Tidak peduli seberapa luar biasa anggur labu itu, akan sulit bagi dua tinju untuk melawan 4 tangan. Ada juga banyak noda darah yang belum mengering di tanah, yang seharusnya disebabkan oleh pohon anggur labu. Pu Baixiong berkata dengan kesal, jika kami tahu, kami akan datang lebih cepat. Tuan, jangan takut, saya akan membawamu untuk menemukan aku. Tempat orang itu hanya 3 hari perjalanan dari sini. Jamur kecil itu mengecilkan lehernya, jangan pergi mencari aku, setiap kali aku melihatnya, aku akan mendapat masalah. Pu Baixiong menegur, guru menginginkan ramuan suci, siapa Anda untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan? Jamur kecil itu cemberut dengan marah, dan menoleh ke samping dengan kesal. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak perlu, bisnis yang layak lebih penting. Bawa aku ke pohon buah itu. Hampir 200.000 orang telah bergegas ke tanah Penatua, dan bahkan jika ada banyak korban baru-baru ini, lebih dari setengahnya masih hidup. Orang-orang ini aktif di berbagai bagian tanah tetua, dan jika ada hal baik, mereka akan lama digali oleh mereka. Ramuan suci itu adalah contoh terbaik. Yang Kai takut jika dia menunda lebih lama lagi, bahkan buah roh primordial akan diambil oleh orang lain. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melapor ke Zhu Jiuyin, dan Yue He dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Apakah kita akan menemukan pohon tua itu? Pu Baixiong menjawab, baiklah, tetapi Tuan, Anda harus berhati-hati. Pohon tua itu tidak boleh dianggap enteng, dan tempat tinggalnya penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mendapat masalah. Kamu hanya perlu memimpin. Pu Baixiong segera menunjukkan jalan ke Yang Kai, dan setelah menuruni gunung, Yang Kai melaju kencang di sepanjang jalan. Dia tidak berhenti di sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu, dia akan bertemu dengan seorang kultivator yang bergegas bolak-balik. Ada juga banyak orang yang bertarung tanpa henti, dan hampir setiap saat, akan ada orang yang sekarat di Elder's Land. Setelah bepergian selama kurang dari 2 hari, Pu Baixiong berkata, Tuan, kita hampir sampai, apakah Anda melihat gunung di depan? Pohon tua tinggal di gunung itu. Yang Kai mendongak, dan memang, ada gunung tinggi di kejauhan, tetapi karena terlalu jauh, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tepat pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu, dan menoleh ke suatu arah, hanya untuk melihat sosok bergegas menuju gunung. Orang itu tidak tua, terlihat berusia awal 20-an, tetapi kinya sangat kental, menunjukkan bahwa fondasinya kokoh. Yang Kai pedulikan bukanlah orang ini, tetapi sesuatu di bahunya. Itu adalah tangkai ramuan suci. Ada sebatang obat suci yang tampak seperti labu pahit. Seluruh tubuhnya berkerut, dan ada wajah di labu itu. Itu suram dan menyedihkan, dan alisnya terjalin erat. Seolah-olah semua kemalangan di dunia telah berkumpul di tubuhnya, dan memiliki ekspresi yang mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa untuk hidup. Ahku, jamur kecil segera berteriak. 4094. Apakah ini ahku yang disebutkan sebelumnya oleh Grape and Little Mushroom? Ekspresi Yang Kai berubah saat dia dengan hati-hati mengukur obat suci ahku. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Penampilan obat suci ini sangat mengerikan, dan dia tidak tahu efek magis apa yang dimilikinya. Tepat pada saat ini, ahku menghela nafas berat, ahkuku. Desahan panjang ini sepertinya ingin memeras semua organ dalamnya. Yang Kai hanya merasakan pikirannya bergetar, dan perasaan depresi melonjak tak terkendali di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak ada artinya. Jadi bagaimana jika dia telah menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun di alam kekosongan besar dan mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan? Itu tidak lebih dari tumpukan benda mati yang menumpuk di cincin luar angkasanya. Jadi bagaimana jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari buah roh alami di tanah tetua ini? Pada akhirnya, Zhu Jiuyin yang diuntungkan, dan dia bahkan tidak bisa memakan sepotong buah pun. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melompat keluar dari belenggu alam semesta dan datang ke dunia luar. Dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali, tetapi apa yang bisa dia dapatkan sebagai balasannya? Mungkin pada saat dia menemukan pohon dunia, Star Boundary sudah runtuh, dan miliaran makhluk di Star Boundary sudah lama menghilang. Semua jenis emosi negatif yang tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam melonjak bersamaan dengan desahan obat suci ahku, hampir sepenuhnya menenggelamkan pikirannya. Sosoknya perlahan melambat saat dia kehilangan target pertempuran. Di bahu Yang Kai, Pu Baixiong menutupi wajahnya dengan akarnya dan tersedak oleh isak tangis. Aku, Pu Baixiong, akan mengubah namaku menjadi Pu Ninety Nine Xiong mulai sekarang. Bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang?
Biarkan aku mati. Jamur kecil itu duduk di bahu Yang Kai dan meratap, kenapa aku menangis? Aku sangat sedih, wah. Yang Kai mengerang dan menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa darah memenuhi mulutnya. Dengan lotus pemanasan jiwa melindungi jiwanya, dia akhirnya memulihkan pikirannya. Dia tidak bisa menahan keringat dingin saat dia melihat obat suci ahku dengan ketakutan. Hal ini benar-benar aneh. Tidak heran Little Mushroom sangat takut padanya sebelumnya dan mengatakan bahwa setiap kali dia melihatnya, dia merasa itu sangat pahit. Sekarang dia melihatnya, memang begitu. Desahan itu terdengar normal, tetapi memiliki kekuatan misterius yang menggerakkan sisi gelap hati setiap orang, membuat mereka tidak dapat mengendalikan diri. Orang yang mendapatkan ahku adalah seorang pemuda berkulit putih. Dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Yang Kai. Pada saat ini, wajahnya suram. Dia meninju kepala ahku dan menggertakkan giginya. Diam. Jangan bicara kalau aku tidak mengizinkanmu. Ahku mengecilkan kepalanya setelah dipukul, dan wajahnya yang keriput menjadi lebih suram. Dia menghela nafas berat dan berkata, tapi aku benar-benar menderita. Pemuda itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak melihat Yang Kai dan dengan cepat pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai menghela nafas lega. Anggur dan jamur kecil juga berangsur-angsur pulih. Mereka menyeka sudut mata mereka dan berkedip kosong. Mereka tidak tahu mengapa mereka begitu patah hati sekarang. Apakah kita bertemu ahku? Pu Baixiong bertanya dengan heran. Yang Kai sedikit mengangguk dan memandang gunung di kejauhan. Pemuda itu sepertinya memiliki tujuan yang sama dengannya. Dia menemukan tempat ini begitu cepat karena bimbingan Pu Baixiong, jadi pemuda itu seharusnya dibimbing oleh ahku. Dalam hal ini, kelompok orang yang mendapatkan obat suci pasti akan mengandalkan obat suci itu untuk memimpin. Itu tidak akan lama sebelum mereka berkumpul di sini. Aku tahu itu. Tidak ada hal baik yang akan terjadi saat kita bertemu ahku. Orang ini hanyalah kutukan. Pu Baixiong mengutuk. Apakah kamu yakin bahwa pohon buah-buahan ada di gunung itu? Yang Kai bertanya. Pu Baixiong berkata, ya, pohon tua itu selalu berada di gunung itu dan tidak pernah memindahkan sarangnya. Yang Kai menarik napas ringan. Sepertinya kita harus bertemu ahku. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas ke arah itu. Tujuannya tidak terlalu jauh dari Yang Kai, tapi lebih dari itu. Itu setidaknya 2000 mil jauhnya. Pu Baixiong mengingatkannya di sepanjang jalan, Tuan, Anda harus berhati-hati. Tidak ada hal baik yang akan terjadi ketika Anda bertemu ahku. Dia tidak mengatakan apapun kepada Anda sekarang, kan? Yang Kai berkata, tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia pahit. Baru kemudian Pu Baixiong menghela napas lega, itu bagus, itu bagus. Jika dia mengatakan sesuatu padamu, maka itu akan buruk. Yang Kai tidak mengerti, tetapi dia tidak ingin bertanya. 2 jam kemudian, Yang Kai secara bertahap mendekati gunung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia menatap gunung. Apa yang masuk ke matanya adalah pohon buah agung yang berdiri di puncak gunung. Mahkota pohon itu begitu besar sehingga menutupi seluruh puncak gunung. Pohon buah bawaan. Mata Yang Kai berbinar. Pu Baixiong benar, pohon tua telah berakar di sini. Selama dia bisa mendapatkan salah satu pohon buah bawaan, dia bisa menukarnya dengan keselamatan Yuehe dan yang lainnya. Dan inilah tujuan utamanya memasuki tanah sesepuh. Namun, yang membuat Yang Kai sedikit terkejut adalah dia benar-benar merasakan jejak samar pasukan dunia yang datang dari puncak gunung. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dari mana kekuatan dunia ini berasal? Harus diketahui bahwa di alam kosmologis besar, alam semesta kecil dari alam open heaven disegel, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan dunia sama sekali. Jika bukan karena ini, Yang Kai dan yang lainnya tidak akan bisa bersinar di alam kaisar. Para kultivator alam open heaven itu pasti sudah merebut semua hal baik di alam kosmologis agung. Dan mereka yang memasuki tanah sesepuh semuanya adalah kultivator alam kaisar. Para kultivator ini tidak memiliki alam open heaven di tubuh mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan dunia. Tapi di mana pohon buah bawaan berada, memang ada jejak samar kekuatan dunia yang menyebar. Pada saat ini, sejumlah besar kultivator telah berkumpul di kaki gunung. Secara kasar menghitung, setidaknya ada 1000 kultivator yang hadir, dan mereka semua melihat ke puncak gunung, menatap lekat-lekat pada pohon buah bawaan, keserakahan bersinar di mata mereka. Di antara banyak kultivator, ada yang sendirian, ada yang berkelompok 3-5 orang, dan ada yang berkelompok lebih dari 10 orang. Kelompok terbesar memiliki lebih dari 200 orang, dan mereka jelas berasal dari angkatan yang sama. Mata Kai yang menyapu kerumunan dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya.
Aku dan pemuda yang dia temui di jalan sudah ada di sini, berdiri sendirian di samping dengan tangan di belakang. Ekspresi mereka arogan, dan mereka tampaknya tidak selaras dengan orang-orang di sekitar mereka. Ada juga Xiang Ying, yang memegang bambu ungu dan sedikit mengangguk pada Yang Kai. Dengan bimbingan bambu ungu, dia secara alami dapat menemukan tempat ini. Pada saat ini, Yang Kai merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke suatu arah, hanya untuk melihat seorang pria pendek yang terlihat sangat kuat menarik pandangannya dengan acuh tak acuh. Ada pohon anggur yang melilit tubuh pria itu, dan di pohon anggur itu tergantung 7 labu kecil. Yang Kai sedikit mengernyit. Meskipun hanya sesaat, dia jelas merasakan jejak permusuhan. Dengan kata lain, pria pendek ini sepertinya memusuhi dia. Namun, Yang Kai belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaannya. Yang dia khawatirkan adalah sulur di tubuh pria itu. Itu jelas merupakan obat suci, dan seharusnya labu kecil yang telah disebutkan Pu Baixiong sebelumnya. 7 labu kecil berhubungan dengan kekuatan Yin dan Yang dan kekuatan yang terkandung dalam setiap labu kecil berbeda. Pria pendek itu terluka dan berlumuran darah. Dia seharusnya bertarung dengan seseorang, dan menilai dari penampilannya yang sudah usang, dia mungkin baru saja tiba di sini belum lama ini. Kakak Yang. Sebuah teriakan terdengar. Yang Kai menoleh dan melihat Su Zhen berjalan mendekat. Si gendut kecil tersenyum sepenuh hati, dan saat dia berjalan, dia melihat Pu Baixiong dan jamur kecil di bahu Yang Kai dengan penuh minat. Ketika dia mendekat, dia berkata, apakah ini obat suci? Dia adalah pembawa yang dipilih oleh Zhu Yan dan telah menerima banyak manfaat dari Zhu Yan. Meskipun dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia masih tetap berhubungan dengan Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam kosmologis hebat, selain Yue He dan yang lainnya, dia adalah yang paling dekat dengan Yang Kai. Kakak Su, Yang Kai menyapa. Su Zhen mendecakkan lidahnya dan berkata, saya mendengar bahwa hanya ada 7 atau 8 obat suci di tanah keabadian. Saudara yang benar-benar beruntung memiliki 2 di antaranya. Benar-benar membuat iri. Itu hanya keberuntungan. Yang Kai tersenyum tipis. Su Zhen menatap anggur di kepala Pu Baixiong dengan penuh minat. Anggur ini, apa efek memakannya? Pu Baixiong menjadi marah. Makan kepalamu, si gendut kecil, ke sini. Paman Pu akan melawanmu selama 300 ronde. Mengacungkan akarnya, dia seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sebelumnya, ketika Yang Kai memakan salah satu buah anggurnya, dia masih memikirkannya. Sekarang dia melihat si gendut kecil ini memiliki ide tentang anggurnya, dia segera menjadi tidak senang. Hal kecil yang menarik, Su Zhen tertawa. Dia tidak akan menurunkan dirinya ke level Pu Baixiong. Kakak Su, karena kamu telah menemukan pohon buah bawaan ini, mengapa kamu masih di sini? Yang Kai bertanya dengan curiga. Ribuan orang telah berkumpul di sini dan menatap pohon buah-buahan di puncak gunung, tetapi tidak ada yang datang ke gunung. Ini membuatnya sedikit bingung. Su Zhen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini tidak sesederhana itu. Anda tahu, gunung ini sekarang tenang, tetapi sebenarnya, itu penuh dengan bahaya tersembunyi. Tidak apa-apa jika Anda tidak memasuki gunung, tetapi begitu Anda melakukannya, bahaya akan turun. Banyak orang sudah masuk sebelumnya, tapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang selamat. Hati Yang Kai bergetar ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan hati-hati. Benar saja, ada banyak mayat kultivator di gunung. Secara kasar menghitung, setidaknya ada 100 dari mereka. Orang-orang ini mati dengan berbagai cara yang aneh. Beberapa berubah menjadi patung batu, beberapa terbakar tanpa bisa dikenali, dan beberapa tertutup luka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mereka seharusnya adalah kultivator yang memasuki gunung sebelumnya, tetapi sayangnya, mereka semua menemui kemalangan. Tapi menunggu seperti ini bukanlah solusi. Yang Kai sedikit mengernyit. Su Zhen berkata, semua orang sedang menunggu, dan tidak ada yang ingin menjadi orang yang memimpin. Ini adalah jalan buntu. Yang Kai mengerti. Kemungkinan besar, orang-orang yang berkumpul di sini ingin mengamati lebih lama untuk melihat apakah ada kekurangan dalam bahaya di gunung yang dapat dimanfaatkan. Pada saat ini, sekelompok besar orang mendekat dengan cepat. Orang yang memimpin membawa pedang besar dengan kepala hantu. Ada banyak orang, setidaknya 2.000 hingga 3.000 dari mereka. Mereka seperti semburan, bergulir dengan momentum yang tak terhentikan, menyebabkan ekspresi kultivator sedikit berubah. Di Tian, seseorang berbisik, mengenali asal-usul kelompok orang ini. Pada saat yang sama, Yang Kai juga melihat penampilan orang yang memimpin. Orang itu adalah Ding Yi. 4095.
Organisasi Ditian telah bangkit di alam kosmologis besar dan didirikan oleh Ding Yi. Dia telah mengumpulkan banyak orang selama bertahun-tahun. Tanah sesepuh mengecualikan mereka yang berasal dari alam Open Heaven, dan hanya mereka yang berasal dari alam Kaisar yang bisa masuk. Ditian memiliki keuntungan besar karena mereka semua dari alam Kaisar. Sebelumnya, di terowongan pelangi, Ding Yi telah memimpin kelompok Ditian untuk memblokir terowongan dan menyebabkan kekacauan, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia telah menderita di tangan Yang Kai bertahun-tahun yang lalu dan hampir kehilangan nyawanya. Sejak saat itu, dia sangat waspada terhadap Yang Kai, jadi dia selalu memberikan wajah Yang Kai. Entah itu di Origin Magnetic Mountain atau di terowongan pelangi, dia selalu baik padanya. Ding Yi juga memiliki luka di tubuhnya, jadi itu mungkin bukan perjalanan yang damai. Ada kurang dari 1.000 orang di kaki gunung, tetapi Ditian telah membawa lebih dari 2 hingga 3.000 orang, yang hampir 2 hingga 3 kali lipat jumlah orang di sini. Siapa yang tidak takut? Kekuatan yang begitu besar dapat sepenuhnya mengendalikan situasi di sini. Dalam sekejap, kelompok Ditian sudah tiba di kaki gunung. Ding Yi membawa pedang kepala hantu dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya terfokus pada seseorang dan dia berkata dengan marah, "Kamu benar-benar mencari sesuatu secara kebetulan. Dasar pencuri kecil, beraninya kamu mencuri obat suciku. Sekarang setelah aku menangkapmu, mari kita lihat apakah kamu akan mati." Pedang itu menunjuk ke depan, dan targetnya adalah pria pendek yang telah memperoleh pohon anggur labu. Pria pendek itu sedikit mengernyit, jelas menganggapnya agak rumit. Jika Ding Yi sendirian, dia secara alami tidak akan takut. Kekuatan pohon anggur labu itu luar biasa. Bahkan jika ada 10 atau 100 Ding Yi, itu akan menjadi sepotong kue. Namun, Ditian memiliki terlalu banyak orang. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti akan dirugikan. Setelah merenung sejenak, lelaki pendek itu berkata, "Ding Yi, obat suci itu luar biasa, dan itu milik yang mampu. Karena itu memilih saya, itu berarti kita ditakdirkan. Mengapa Anda harus memaksanya? Ditakdirkan pantatmu." Ding Yi terbakar amarah. "Jika kamu tidak ikut campur, obat suci ini akan ada di sakuku. Kamu tercela dan tidak tahu malu, diam-diam mencuri obat suciku, dan sekarang kamu memiliki wajah untuk mengatakan ini." Pria pendek itu mendengus. "Kamu terus mengatakan bahwa ini adalah obat sucimu. Panggil dan lihat apakah itu meresponsmu." Ding Yi berkata dengan marah, "Panggil aku kakek dan lihat apakah aku akan membalasmu." Mereka berdua bertengkar sengit, menarik perhatian banyak orang. Yang Kai juga menunjukkan ekspresi pengertian. Sebelumnya, di bawah bimbingan Pu Baixiong dan jamur kecil, dia pergi mencari pohon anggur labu, tetapi siapa yang mengira seseorang akan mengalahkannya? Dari jejak yang tertinggal, seharusnya ada pertempuran, dan itu adalah pertempuran dengan cukup banyak orang. Dari kelihatannya, seharusnya Ding Yi yang memimpin pasukan Ditian dan bertarung dengan pohon anggur labu. Namun, pada saat genting, pria pendek itu memanfaatkan situasi. Siapapun yang mengalami hal seperti itu mungkin akan dipenuhi dengan kemarahan dan pasti tidak akan melepaskannya. Ding Yi telah memimpin sekelompok orang untuk menemukan tempat ini. Dia mungkin tidak menyangka akan bertemu dengan pencuri kecil yang ingin mencuri Saint Medicine ini. Namun, karena dia telah bertemu dengannya, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. "Sekarang obat suci ada di tanganku, apa yang akan kamu lakukan?" Meskipun pria pendek itu menghadapi 1.000 orang dari Ditian sendirian, dia tidak takut sama sekali. Ding Yi tertawa sinis. "Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku akan membunuhmu dan mengambil kembali obat suci itu. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang bisa memanfaatkanku, Ding Yi." Dengan mengatakan itu, jubah di belakangnya bergetar, dan ribuan orang di bawahnya segera bergerak. Ditian telah didirikan selama lebih dari 10 tahun, dan didirikan ketika alam kosmologis besar baru saja dibuka. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan Ding Yi, orang-orang Ditian aktif di berbagai tempat di alam kosmologi besar. Mereka telah mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan melawan beberapa gelombang pasang binatang buas. Pada saat ini, pemimpin tidak perlu mengatakan apa-apa, dan semua orang menjalankan tugasnya. Dalam sekejap, ribuan orang membentuk formasi dan mengepung pria pendek itu. Wajah pria pendek itu semakin muram. "Ding Yi, pohon buah bawaan ada di depan kita. Jika kita bisa mendapatkan buah roh bawaan, bukankah kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada obat suci? Bisakah kita menyelesaikan dendam kita setelah kita memperjuangkan buah roh?" Pria pendek itu menyarankan. Ding Yi menunjuk dengan pedangnya. "Di depan musuh, aku tidak peduli dengan buah roh.
Katakan padaku, apakah kamu ingin aku membunuhmu dengan satu tebasan, atau kamu ingin aku membunuhmu dengan satu tebasan? Pria pendek itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya tidak ada cara untuk bersikap baik. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berkata begitu, dia mengguncang pohon anggur labu. 7 labu kecil yang tergantung di pokok anggur berguling dan berubah menjadi orang kecil dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengenakan kemeja hijau, bertelanjang kaki, dan memiliki sedikit labu warna berbeda di kepala mereka. Salah satu labu mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, "Aku bayi sulung." Labu lain berjongkok dan berkata dengan tegas, "Aku bayi kedua." Labu lain datang dan menangkupkan matanya seperti monyet melihat laut. "Aku bayi ketiga." Labu keempat berdiri dengan tangan bersilang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bayi keempat." Dengan 2 suara mendesing, 2 labu terbang ke bahu keempat labu dan berdiri dengan 1 kaki. "Aku bayi kelima." "Aku bayi keenam." Labu terakhir terlempar ke udara dan berdiri di atas labu lainnya. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa keras. "Aku bayi ketujuh." Labu berkata serempak, "Kami 7 bersaudara labu." Yang Kai tercengang. Di sampingnya, mulut Suzhen berkedut. Obat suci ini cukup menarik. Pu Baixiong mendengus. Trik apa? Di sisi lain, jamur kecil itu memiliki bintang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara labu, hati-hati." Ketujuh labu itu menoleh dan tertawa kecil pada jamur kecil itu. Wajah Dingyi menjadi gelap saat dia mengarahkan pedangnya. "Bunuh pencuri kecil ini untukku. Jangan sakiti labu." Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar serangan diluncurkan ke arah pria pendek itu. Labu segera digulung menjadi bola. Bayi sulung bergegas ke depan dan berteriak dengan tegas, "Lihatlah tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan." Cahaya keemasan bersinar terang, dan lapisan layar cahaya keemasan langsung menyelimuti radius 30 kaki. Ketika serangan yang tak terhitung jumlahnya mengenai layar cahaya, lebih dari setengahnya diimbangi oleh layar cahaya. Ekspresi Yang Kai berubah. Elemen logam kelas 5. Kekuatan yang digunakan bayi sulung sebenarnya adalah kekuatan elemen logam kelas 5. Kekuatan elemen logam berubah menjadi perisai dan tak tertembus. Meskipun ada banyak orang di Tian, tidak banyak yang bisa menyingkat kekuatan kelas 5. Ketika kekuatan di bawah kelas 5 membombardir layar cahaya, itu hanya menyebabkan riak muncul di layar cahaya. Hanya serangan dengan kekuatan kelas 5 yang dapat menyebabkan dampak besar pada layar cahaya. Namun, ada terlalu banyak serangan, sehingga pertahanan yang dikumpulkan oleh kekuatan elemen logam tidak dapat menahannya. Itu hanya berlangsung sebentar sebelum rusak. Namun, upaya singkat ini telah membuat pria pendek itu mendapat kesempatan untuk hidup. 6 labu lainnya masing-masing mengaktifkan kekuatan mereka sendiri. Yin, Yang, dan 5 elemen berkumpul dan berubah menjadi lapisan perlindungan di sekitar pria pendek itu. Setelah 7 lapisan perlindungan ini rusak, semua serangan menghilang tanpa jejak. Pria pendek itu mendengus dingin. Pohon anggur labu di tangannya bergetar hebat saat dia berteriak, "Pergi." Bayi ketiga dan bayi keempat segera menerkam ke arah kerumunan. Di udara, masing-masing dari mereka mengambil napas dalam-dalam dan kemudian dihembuskan. Bayi ketiga memuntahkan kekuatan elemen air yang sangat murni, sementara bayi keempat menyemburkan api yang menyala-nyala. Air dan api menyatu dan meledak. Di antara kerumunan, dampak yang sangat besar melonjak. Tangisan yang menyedihkan terdengar. Ratusan kultivator di Tian semuanya menderita berbagai tingkat kerusakan dan jatuh dari langit seperti pangsit. Pada saat yang sama, pohon anggur di tangan pria pendek itu bergetar lagi. Bayi ke-6 dan bayi ke-7 berubah menjadi 2 garis panjang yin dan yang saling bersilangan. Dari kejauhan, itu seperti gunting yang sangat besar yang memotong kerumunan di Tian. Cici, suara darah menyembur keluar bisa didengar. Lusinan kultivator dipotong setengah di pinggang. Organ internal mereka terkena udara dan jatuh tak terkendali. Ada orang-orang di udara yang dengan panik memasukkan usus mereka kembali ke perut mereka. Namun, mereka tidak dapat memulihkan vitalitas mereka yang hilang. Semua kultivator yang melihat adegan ini ngeri. Ekspresi Yang Kai juga menjadi dingin. Dia tidak menyangka obat suci labu ini begitu kuat. 7 labu sesuai dengan kekuatan yin, yang, dan 5 elemen. Masing-masing dari mereka duduk di kelas 5. Seorang kultivator biasa tidak akan mampu melawan mereka. Hanya dalam satu pertukaran, Ditian telah menderita kerugian besar. Dia telah kehilangan sebanyak 200 orang. Pantas saja pria pendek ini begitu tenang meski dikelilingi oleh Ditian. Ternyata dia punya sesuatu untuk diandalkan. Luar biasa, Su Zhen memuji. Matanya berbinar saat dia melihat pohon anggur labu.
Siapapun yang melihat benda ini akan merasa iri. Namun, meskipun anggur labu itu kuat, Ditian memiliki keunggulan dalam jumlah. Selanjutnya, ia berpengalaman dalam pertempuran. Meski mengalami kerugian, dia tidak panik. Menghadapi gunting yin dan yang, ribuan orang membentuk lusinan formasi pertempuran. Dengan ratusan orang di setiap formasi, mereka menekan ke depan dan menjebak gunting yin dan yang. Ada juga ratusan elit yang benar-benar mengabaikan labu kecil dan menyerang pria pendek itu. Masih ada 3 labu tersisa di samping pria pendek itu. Mereka berhubungan dengan kekuatan logam, kayu, dan bumi masing-masing. Melihat musuh mendekat, ekspresi pria pendek itu tidak berubah. Dia mengguncang anggur labu lagi. Bayi sulung segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas ke depan. Di depan formasi pertempuran, seorang kultivator mengulurkan tangan dan meraih bayi sulung. Dia tertawa. Labu kecil, kamu berani masuk perangkap. Dia telah melihat bayi sulung menggunakan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan sebelumnya dan berpikir bahwa kekuatan utama labu adalah pertahanan. Namun, ekspresi Ding Yi berubah. Dia berteriak, hati-hati. Begitu dia mengatakan itu, dia melihat bayi sulung mengeluarkan pukulan. Dengan ledakan keras, kultivator yang berdiri di depan dipukul oleh kekuatan yang kuat. Tubuhnya terbang kembali tak terkendali. Di udara, lengannya meledak inci demi inci. Bahkan tulangnya hancur. Kekuatan yang luar biasa. Yang Kai menghela nafas. Logam mengkhususkan diri dalam pembunuhan. Orang ini terlalu ceroboh. Su Zhen juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah mengirim pemimpin terbang, bayi sulung tiba-tiba berputar. Tangan dan kakinya, bersama dengan setiap bagian tubuhnya, berubah menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap mata, dia telah menembus formasi pertempuran. Sosok bayi sulung tidak berhenti. Dia berubah menjadi bor emas dan menyerang langsung ke arahnya dari belakang. Formasi pertempuran lain datang dari samping. Pemimpin berteriak, pengorbanan untuk jaring yang tak terhindarkan. Jaring besar menutupi langit dan menutupi kepala bayi sulung.